Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi belajar IPA kelas 9 tentang penerapan konsep induksi elektromagnetik. Yang saat ini kita akan belajar tentang transformator. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Transformator adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Transformator terdiri dari dua kumparan, yaitu kumparan primer, kumparan sekunder, dan sebuah inti besi yang lunak, yang tidak berujung pangkal. Apabila pada kumparan primer mengalir arus bolak-balik, akan timbul medan magnet yang berubah-ubah di sekitar kumparan primer. Kumparan sekunder berada dalam medan magnet berubah-ubah yang ditimbulkan oleh kumparan primer, sehingga kumparan sekunder juga berubah-ubah. Menurut hukum Faraday, pada kumparan sekunder akan terjadi GGL induksi yang arahnya juga bolak-balik. Jadi, besarnya tegangan induksi pada kumparan sekunder bergantung pada besarnya tegangan kumparan primer dan banyaknya lilitan kedua pada kumparan tersebut. Nah, perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder sama dengan perbandingan antara lilitan primer dan lilitan sekunder, atau bisa kita tulis dengan Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana Vp adalah tegangan primer, abang-abang masih ingat satuan V tegangan? Ya, volt. Dan Vs tegangan sekunder, satuan volt. Np banyak lilitan primer, satuannya lilitan. Ns yaitu banyak lilitan sekunder. Nah, bagaimanakah hubungan tegangan dan jumlah lilitan dengan kuat arus? Misalnya, arus yang mengalir pada kumparan primer kita buat simbol IP, dan arus pada kumparan sekunder adalah IS, maka dalam waktu beberapa sekon, energi yang masuk pada kumparan primer adalah Vp kali IP kali T dengan satuan Joule, dan jumlah energi yang keluar dari kumparan sekunder adalah Vs Is kali T dengan satuan Joule. Nah, jika dianggap tidak ada energi yang hilang dalam transformator, akan berlaku Wp sama dengan Ws. Kita pecahkan W, rumusnya Vp kali IP kali T sama dengan Vs kali Is kali T. Maka waktu kita coret, karena sama, tinggallah Vp kali IP sama dengan Vs kali Is. Sehingga IP per Is sama dengan Vs per Vp. Atau dapat ditulis dengan IP per Is sama dengan Ns per Np. I masih ingat apa kan? Ya, I adalah kuat arus. Jadi IP kuat arus primer, satuannya ya ampere, dan IS kuat arus sekunder, satuannya ampere ya. Jenis transformator yang pertama, transformator step up. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan. Pada transformator ini, jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan primer. Yang kedua, transformator step down. Transformator step down adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Pada transformator ini, jumlah lilitan kumparan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Yang perlu diingat adalah yang pertama, transformator hanya dapat menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik dan tidak dapat digunakan pada tegangan searah. Dan transformator tidak dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan daya listrik. Yang selanjutnya, penggunaan transformator.
Penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada radio transistor, catu daya atau power supply, dan transmisi daya listrik jarak jauh. Radio transistor berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi tegangan rendah, yaitu misalnya dari 220 volt menjadi 3 volt, 6 volt, dan 9 volt. Yang kedua, catu daya atau power supply. Dalam laboratorium fisika banyak memerlukan alat tegangan rendah. Oleh karena itu, transformator yang digunakan adalah transformator penurun tegangan dari 220 volt menjadi 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Yang selanjutnya, transmisi daya listrik jarak jauh. Nah, letak antara generator pembangkit listrik dengan konsumen listrik sangat jauh, sehingga digunakan transformator penaik dan penurun tegangan dalam suatu sistem. Tegangan tinggi selalu digunakan pada transmisi daya listrik. Penggunaan tegangan tinggi ini bertujuan untuk memperkecil kuat arus. Arus listrik yang kecil memberikan keuntungan. Yang pertama, energi listrik yang hilang selama perjalanan berkurang. Yang kedua, kawat penghantar yang digunakan lebih kecil dan biaya yang diperlukan relatif lebih murah. Masuk ke contoh. Sebuah transformator digunakan untuk menurunkan tegangan dari 1200 volt menjadi 120 volt. Jika kumparan primer memiliki 240 lilitan, kumparan sekundernya menjadi penyelesaian. Diketahui Vp sama dengan 1200 volt, Vs sama dengan 120 volt, dan Np-nya banyak lilitannya 240 lilitan. Yang ditanya adalah banyak lilitan sekunder. Kita masukkan rumusnya, Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Masukkan nilai, Vp-nya 1200 volt, Vs-nya 120 volt, dan Np-nya 240 lilitan per Ns. Kita kali silang, 1200 volt dikali Ns sama dengan 120 volt dikali 240 lilitan. 1200 Ns sama dengan 120 kali 240. Ns sama dengan 120 kali 240, 28.800 per 1200. Maka jumlah lilitan sekundernya adalah 24 lilitan. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.